Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41 berkata, "Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Kekasih Tuhan, kedua ayat bacaan kita pagi ini ingin memperlihatkan kepada kita mengenai tuntutan dari kekristenan kita, bahwa tuntutan kebaikan dari kekristenan kita besarnya 2 kali lipat atau berkali-kali lebih tinggi dan bahkan lebih besar atau lebih sukar daripada tuntutan kebaikan dunia ini. Oleh sebab itu, jika kita sudah tidak mampu memenuhi tuntutan kebaikan dunia ini, maka mustahillah kita bisa memenuhi tuntutan kebaikan kekristenan kita atau tuntutan kebaikan iman percaya kita. Jika kita sudah lelah saat berjalan dengan orang yang berjalan, bagaimana kita bisa berpacu dengan orang yang berlari? Jika kita sudah tidak bisa merasa nyaman di tempat tenang, bagaimana mungkin kita bisa menjadi tenang di tempat yang penuh dengan pergolakan? Kekasih Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi agar menjadi orang Kristen yang baik, kita harus terlebih dahulu menjadi manusia dunia yang baik, di mana kita harus sudah memenuhi tuntutan kebaikan dunia ini terlebih dahulu. Itulah sebabnya jika menjadi orang dunia yang baik saja kita sudah gagal, di mana nilai-nilai kebaikan dunia tidak bisa kita penuhi dan kita lakukan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang Kristen yang baik. Hal itulah yang seringkali diabaikan dan tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa ia hanya perlu memenuhi tuntutan kebenaran Alkitab saja, sedangkan tuntutan kebaikan di luar kebenaran Alkitab dianggap tidak perlu dilakukan dan bisa diabaikan begitu saja. Sebagai akibatnya, kekasih Tuhan, selain banyak orang Kristen yang gagal menghidupi kekristenannya, juga banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi berkat bagi dunia ini. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang pada akhirnya menjadi batu sandungan yang menghalangi banyak orang untuk datang mendekat kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau di mata dunia saja kita sama atau tidak lebih baik dari mereka, apalagi kalau di mata mereka saja kita adalah orang yang tidak baik, maka sudah pasti kita sudah gagal menjadi orang Kristen yang baik, dan terlebih lagi kita sudah gagal menjadi orang Kristen yang benar. Karena itu, kekasih Tuhan, betapa kita harus menjadi orang dunia yang baik terlebih dahulu sebelum kita menyaksikan diri kita sebagai orang percaya yang baik dan benar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.